Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Barjun Hasadin Islam. Video kali ini kita membahas bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya hafalan saat SD, melainkan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata. Simak video berikut ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi sila pertama bukan cuma soal ibadah. Inti utamanya adalah menghargai hubungan manusia dengan Tuhan dan menjaga toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diwujudkan lewat sikap sederhana seperti menghargai orang lain yang berbeda agama atau keyakinan, tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, menjaga tutur kata dan perbuatan agar tidak merugikan sesama. Sila pertama mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas rasa hormat terhadap perbedaan. Ketika kita menghargai keyakinan orang lain, kita sebenarnya sedang menjaga keutuhan bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama. Artinya, kita harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat, adil, dan beradab. Nilai kemanusiaan ini bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan dalam sikap sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi sila kedua bisa terlihat dari hal-hal sederhana seperti tidak merendahkan orang lain, membantu orang yang sedang kesulitan, menghindari kekerasan dan perundungan, bersikap adil dan sopan. Inti dari sila kedua adalah empati. Ketika kita mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, kita lebih mudah bersikap adil, sopan, dan tidak menyakiti. Sila ketiga ini intinya ngajarin kita buat tetap kompak sebagai bangsa, walaupun kita berbeda-beda. Indonesia itu luas, budayanya banyak, dan pendapat orang lain juga macam-macam. Dan justru itu jadi kekuatan kalau kita bisa saling menghargai. Implementasi sila ketiga bisa kita lakukan dengan cara tidak mudah terpancing hoaks atau provokasi, mengutamakan rasa kebersamaan dan gotong royong, menghargai keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Intinya, persatuan Indonesia itu bukan soal menyamakan semua, tetapi tetap bisa bersama-sama meski kita berbeda. Kalau kita bisa mulai dari sikap kecil seperti menghargai, bekerja sama, dan nggak gampang dipecah belah, berarti kita sudah menjalankan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat ini intinya ngajarin kita buat nyelesain masalah dengan bicara baik-baik, bukan asal ngotot atau mau menang sendiri. Kita diajak buat terbiasa musyawarah atau diskusi bareng supaya keputusan yang diambil itu adil dan bisa diterima semua pihak. Contoh implementasi sila keempat ini: musyawarah saat ambil keputusan kelompok, menghargai pendapat orang lain, rapat OSIS, Karang Taruna atau organisasi kampus, tidak egois dalam mengambil keputusan, mengikuti keputusan bersama, meminta pendapat sebelum bertindak. Sila keempat menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik lahir dari kebijaksanaan, bukan kekuasaan. Sila kelima ini intinya ngajarin kita tentang keadilan. Gimana semua orang punya hak yang sama buat hidup dengan layak dan mendapatkan kesempatan yang adil. Bukan berarti semua sama persis, tapi setiap
orang punya peluang yang setara tanpa dibeda-bedakan. Contoh implementasi sila kelima ini adalah tidak mengambil hak orang lain, menghargai kerja keras orang lain, tidak meremehkan profesi apapun, berbagi ketika punya kelebihan, mendukung lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. Dengan berperilaku adil, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan seimbang. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya sekedar 5 kalimat yang kita hafal dari SD. Pancasila adalah cara hidup. Ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, dari toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, sampai keadilan, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga manusia yang lebih bermakna. Sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan.